Halo semua, welcome back. It's me, Joker Face. Kita kembali lagi di Moga Gaming. Seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu ada rumor soal Resident Evil 4 yang akan di-remake dan akan rilis di tahun 2022. Seperti yang kalian tahu, sebelumnya Capcom telah meremake Resident Evil 2 dan Resident Evil 3. Setelah kesuksesan dari Resident Evil 2 Remake dan Resident Evil 3 Remake, Capcom memutuskan untuk meremake Resident Evil 4. Nah, kali ini saya akan membahas soal beberapa perbincangan untuk Resident Evil 4 Remake. So, what are you waiting for? Let's do this shit. Six years have passed since that horrendous incident. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter that she was abducted. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? I'm under the president's order to rescue you. What? My father? On the other side of the bridge. Yeah. Time is almost up. Take out anything that might interfere with our plans. ¡Maldito sea! ¡Mierda! Resident Evil 4. Yang pertama, karakter. Seperti yang kalian tahu sebelumnya, di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, kita dapat melihat Leon, Claire, dan juga Jill Valentine sebagai protagonis utama. Dan kita bisa melihat wajah mereka bertiga secara real. Nah, seperti yang kalian tahu di Resident Evil 4, ada banyak sekali protagonis dan juga banyak monster-monster yang cukup unik di Resident Evil 4. Seperti Jack Krauser, ada Sadler, ada juga Ramon Salazar, dan juga masih banyak yang lainnya. Mungkin Capcom bisa menggunakan RE Engine seperti sebelumnya, sehingga kita bisa melihat karakter-karakter dari series Resident Evil 4 menjadi lebih real. Mungkin banyak dari fans Resident Evil yang ingin melihat wajah Leon setelah 6 tahun berlalu dari kejadian di Raccoon City. Dan juga mungkin ada karakter yang hanya muncul di Resident Evil 4 seperti Ashley Graham, putri dari presiden. Ada juga Luis Serra, polisi dari Madrid, yang mana Capcom harus memilih karakter yang bermuka khas orang Spanyol. Lalu juga ada The Merchant, seorang penjual senjata. Ada Ida Wong. Ada juga monster-monster Ramon Salazar, Sadler, dan juga Verdugo, dan Utiga. Yang kedua, map. Seperti yang kita tahu, Resident Evil 4 mempunyai 3 map, yaitu di Village, Castle, dan yang terakhir di Island. Yang mana banyaknya map itu akan mempengaruhi modeling dan juga berat dari game tersebut. Seperti yang kita tahu dari Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, hampir mencapai 50 gigaan. Lalu, bagaimana dengan Resident Evil 4 Remake ini? Apa mungkin akan sampai 100 giga? Atau mungkin lebih? Jangan sampai Resident Evil 4 Remake ini sama seperti Resident Evil yang ada di versi Android, di mana ada beberapa mini boss dan beberapa tempat yang dilewat, seperti melawan Delago, lalu beberapa tempat lainnya yang dilewat, sehingga Resident Evil 4 versi Android terasa lebih singkat.
Lalu yang ketiga, cerita. Segi cerita dari Resident Evil 4 yang mengisahkan seorang Leon yang diangkat menjadi agen khusus Amerika Serikat yang disuruh oleh Presiden Amerika untuk menyelamatkan putrinya, yaitu Ashley Graham, yang terperangkap di suatu desa, di mana satu desa itu mempunyai sebuah kelompok yang bernama Los Illuminados. Nah, dari segi cerita ini, Resident Evil 4 mempunyai cerita yang sangat menarik. Jadi, jika kita melihat ke belakang di mana Resident Evil 3 Remake kemarin, ada beberapa part yang dipotong atau yang dihilangkan oleh Capcom, mungkin akan membuat kekecewaan yang sama seperti Resident Evil 3 Remake kemarin, di mana banyak seorang gamer atau banyak penggemar-penggemar Resident Evil yang merasa kecewa karena cerita dari Resident Evil 3 Remake itu terasa terlalu singkat. Saya sendiri belum pernah memainkan Resident Evil 2 Remake ataupun Resident Evil 3 Remake. Tapi untuk gameplaynya sendiri kalian bisa lihat misalnya di Ewing XP atau di Resident Evil Lore Indonesia. Yang keempat yaitu yang khas dari Resident Evil 4, apa itu namanya, mungkin kalau nggak salah Quick Control, dimana misalnya di adegan dimana Leon dan Krauser berperang pisau atau di saat Leon berada di ruangan laser, kita akan disuguhkan sebuah tombol di mana ketika kejadian itu akan terjadi dan kita harus mengklik tombol yang tersedia dari game tersebut untuk menentukan bagaimana nasib Leon ke depannya. Misalnya ketika Leon dan Luis diikat tangannya lalu ada zombie yang datang, kita memencet tombolnya dan Leon bisa selamat. Dan jika tidak, Leon akan mati. Dan gerakan-gerakan lainnya seperti yang di ruangan laser, ketika berperang pisau atau ketika dikejar-kejar batu. Dan itu yang khas dari Resident Evil 4. Jangan sampai hal-hal unik itu Capcom hilangkan sehingga feel dari Resident Evil 4 yang dulu serasa berbeda jauh dengan Resident Evil 4 Remake ini. Atau bagian yang paling saya suka di mana Leon dikejar oleh patung besar Ramon Salazar, di mana ada tiang jatuh dari sebelah kanan, kita mencet R1, jatuh dari sebelah kiri mencet L1. Nah, itu salah satu contoh dari quick control itu. Dan setiap kita klik tombolnya, Leon akan menghindar. Yang kelima, The Merchant. The Merchant adalah karakter khas dari Resident Evil 4, di mana kita memang hanya bisa menemukannya di Resident Evil 4 saja. Dan seperti yang kalian tahu, di mana ada The Merchant, di situ pun ada typewriter, di mana kita bisa men-save game kita. Kalau di series Resident Evil 5, kita bisa membeli senjata atau berjual beli senjata sebelum stage atau chapter kita mulai. Sedangkan dari series Resident Evil 4, kita bisa melakukan jual beli senjata di pertengahan game, di mana kita bertemu dengan The Merchant tersebut. Yang keenam, bonus game. Buat kalian yang udah pernah main Resident Evil 4, jika kalian sudah menamatkan Resident Evil 4, kita bisa memainkan series Resident Evil itu menggunakan Ada dengan Separate Ways, atau ada juga Achievement Ada, ada juga The Mercenaries. Nah, dengan karakter, map, dan cerita yang panjang dari series Resident Evil 4 dan map yang banyak, mungkin itu akan membuat size dari game Resident Evil 4 menjadi lebih berat daripada remake yang sebelumnya. Apalagi ketambah dengan adanya The Mercenaries, Separate Ways, dan juga Achievement Ada, dimana game itu game yang terpisah. Maksudnya sama di Resident Evil 4, tapi kita memainkan karakter lain, dimana Separate Ways kita memainkan sebagai Ada, The Mercenaries dimana kita main game seperti arcade mode, lalu ada segmen Ada. Nah, jika The Mercenaries, Separate Ways, atau segmen Ada akan dihapus, mungkin size dari game Resident Evil 4 Remake tersendiri akan menjadi lebih ringan. Namun ketiga game itulah yang menjadi game kesukaan beberapa orang dan juga mungkin
memang bonus dari game dimana kita sudah menyelesaikan gamenya, lalu kita bisa bermain hal yang lain. Maksudnya anti bosan. Lalu di game bonus tersebut mungkin akan lebih asik jika kita bisa melakukan story mode menggunakan Louis Serra, supaya kita lebih tahu bagaimana kejadian dengan Louis Serra, apa yang terjadi selama dia berpisah dengan Leon, apa saja yang dia lakukan, terus bagaimana dia bisa mendapatkan sampel virusnya atau sampel parasit, sampai akhirnya Louis dibunuh oleh Sadler. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis! That's all about Resident Evil 4 Remake. So, itu semua opini saya sendiri. Jadi, tulis komentar kalian di bawah. Bagaimana menurut kalian soal Resident Evil 4 Remake ini? Jangan lupa tunggu video-video kami yang lainnya, seperti ada Moga Daily, Moga Teaching, Moga Drawing, dan juga Moga Scary. Dan setiap minggunya kami juga akan mengcover lagu di Moga Tari. So, stay tune on our channel. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. See you later.